Pak Mas Rifanya ada acara ya Mas? Belum konfirmasi ke saya, tapi kemungkinan ada cara, Pak. Ini ada, Oh, tapi belum bisa saya chat kembali. tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah madada ma fi ilmillah salata wa salaman daimain bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Mas Rifan Jamil beserta para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, keberkahan dan juga kesehatan zahir dan batin. Alhamdulillah sampai detik ini tidak henti-hentinya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk aktivitas yang mulia, yakni untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan waktu yang kurang lebih 1 jam ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak kita panen di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan duduk kita pada pagi hari ini menggugurkan atas segala dosa-dosa kita selama ini. Kedua kalinya salat ma'asalam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita awali untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyyah as-salihah li ridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati hadzal majlisil mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sampai pada tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ini yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk benar-benar paham tentang hukum nun sukun atau tanwin. Karena banyak sekali nanti ketika kita membaca di Al-Quran pasti menjumpai yaitu bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian lagi nanti ada mim sukun. Sementara kita belajar dulu nun sukun atau tanwin. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya hukum nun sukun atau tanwin ada 5 ya, ada 5. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, hakiki. Ini ada definisi sendiri-sendiri ya. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, hakiki.
Kita harus paham satu persatu. Idhar halqi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Ini yang kita hafalkan. Hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Oke. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ini, hamzah ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca idhar halqi atau dibaca jelas, tidak ada dengung atau tidak ditahan, tapi dibaca terang atau jelas. Contohnya hamzah ini, man amana ghasiqin idza waqaba. Bacanya yang ini nggih, man a ini nun sukun ketemu hamzah. Ghasiqin idza kin iya ini. Ini hanya mengulang kembali, kemarin sudah kita pelajari. Ghasiqin idza waqaba, jelas. Ketemu hak, yanhituna, alimun hakimun, jelas. Ketemu kha, min khaufin, yauma idzin khasyi'atun, mu'ain, an'amta, an'amta. Yang memnya ini nanti ada bacaan sendiri nggih. Ini yang kita bahas adalah nunnya. Nah ini an, nun sukun ketemu ain. Kemudian sami'un alimun. Sami'un alimun, ini bacaan idhar halqi. Tanwin bertemu dengan ain. Ketemu ghain, min ghillin, min ghillin, nun sukun ketemu ghain. Azizun ghafurun, zun gha, ini bacaan idhar halqi. Contoh ha, min hadin, min hadin, jurufin harin. Nah, ini contoh bacaan idhar halqi. Selebihnya nanti bisa dicari sendiri ya. Bacaan idhar halqi banyak sekali di Al-Qur'an. Ini hanya untuk memudahkan sebagai gambaran bahwa idhar halqi yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Keenam huruf ini dinamakan huruf halak atau huruf tenggorokan. Asalnya itu dari tenggorokan semua. Seperti itu ya. A, ha, kha, a, gha, ha. Ini dari tenggorokan semua ya. Kemudian kemarin juga sudah kita sampai di sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Bacaan yang kedua adalah idgham bi gunnah. Ini juga harus kita hafalkan huruf-hurufnya apa saja. Yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Yaitu nun sukun atau tanwin. Karena ini bacaan hukum nun sukun atau tanwin, pastinya ini adalah depannya pasti nun sukun atau tanwin gitu. Bertemu salah satu huruf, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Cara bacanya bagaimana? Ini berbeda dengan idhar halqi, berbeda. Kalau ini jelas nggih, tidak dengung sama sekali. Man amana. Tapi kalau yang idgham bi gunnah ini dengung bacanya nggih, dengung. Dan hurufnya itu lebur. Nunnya itu ketemu selain nun nggih, selain. Jadi nunnya hilang. Misalkan ini ketemu ya, maka cara bacanya adalah mayyakulu, seperti itu. Bukan man yakulu atau mayyakulu. Nah, ini udah benar mayyakulu, cuman kurang lama untuk menahannya. Mayyakulu, nah, seperti itu. Jadi ditahan karena dengung. Penahanannya ini namanya dengung.
May yaqulu, seperti itu. Cara membacanya seperti itu. Barqui yaj'aluna. Barqui yaj'aluna, ditahan. Yaitu nun sukun ketemu ya. Ini contohnya. Ini tanwin ketemu ya. Di sini ada tandanya tasdid, ya. Walaupun tidak ada tandanya tasdid, kalau kita sudah paham bahwa nun sukun ketemu ya atau tanwin ketemu ya, maka kita bingungkan cara membacanya atau ditahan. Karena ada sebagian Al-Quran yang tidak dikasih tanda tasdid seperti ini. Ini untuk memudahkan, ya, Bapak Ibu. Ada tasdidnya ini untuk memudahkan. Biasanya Quran yang standar Indonesia atau depak itu dikasih tanda tasdid. Jadi memudahkan kita. Mai langsung masuk ke ya, secara tidak langsung kita sudah tahu, oh masuk ke ya. Mai yaqulu. Tapi kalau Quran yang Madinah itu tidak ada biasanya. Tidak ada tanda tasdidnya. Maka kita harus paham. Mai yaqulu, seperti itu. Barqui yaj'aluna. Cara membacanya seperti itu. Kemudian nun ketemu nun. Nah, min ni'matin. Min ni'matin. Langsung, kalau ini memang nun ketemu nun. Jadi ya suaranya nun, gitu. Min ni'matin. Idzaman nakhiratan. Tanwin ketemu nun. Idzaman nakhiratan. Pelan-pelan. Maaf ya, pelan-pelan ya. Ayah lagi. Kasih. Min ni'matin. Idzaman nakhiratan. Maaf, ini mouse-nya agak terganggu nih. Kemudian ini nun sukun ketemu nun, namanya bacaan idgham bi gunnah. Pertanyaannya hanya 4, Bapak Ibu. Kalau kita paham, insya Allah bisa. Min ni'matin, bacaan apa? Bacaan idgham bi gunnah. Sebabnya apa? Yaitu nun sukun ketemu nun. Kemudian hurufnya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Nah, ini. Min ni'matin idzaman nakhiratan. Dengung cara membacanya. Kemudian ketemu mim. Mim mam mana'a. Yang ini, nun ketemu mim. Yang ini. Nun ketemu mim. Kemudian cara membacanya adalah langsung ke mim. Mimam, nah berarti mingkem, bibir kita tuh mim, mingkem. Mimam mana'a, karena bertemu dengan mim. Kemudian yang tanwin, nah, ini kebetulan ada 2 bacaan. Yang pertama ini tanwin ketemu mim. Yang kedua nun sukun ketemu mim. Hablum mim masadin. Ini ada 2 bacaan, tapi kita ambil contoh yang mimnya saja, yang tanwinnya ini. Ini juga sama, Bapak Ibu. Ini juga idgham bi gunnah. Yang ini nun sukun ketemu mim. Hablum mim masadin, seperti itu. Kemudian ketemu wawu. Wah, ini biasanya kita kurang dalam penekanan, kurang penahanannya, dengungnya, Miwakin. Nah, cara membacanya adalah ditahan. Bukan miwakin. Nah, ini kurang. Karena di sini ada nun sukun ketemu wawu. Miwakin. Kemudian di sini tanwin ketemu wawu. Yauma idzi
wahiyatin. Yauma idzi wahiyatin. Nah, seperti itu cara membaca idgham bi gunnah, yaitu dimasukkan atau huruf nunnya ini langsung masuk ke huruf sebelumnya. Oke. Huruf sebelumnya yaitu misalkan miwakin berarti wawu ini. Kemudian didengungkan. Cara membaca idgham bi gunnah seperti itu nggih. Idhar halqi, idgham bi gunnah sudah kita pelajari. Kemudian pada pertemuan kali ini kita lanjutkan yaitu idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah. Nah, ini idgham bila gunnah ini adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro. Hurufnya ada dua saja Bapak Ibu, yaitu lam sama ro. Mudah ya, lar atau disingkat dengan lar. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro maka dinamakan idgham bila gunnah. Bila itu tidak dengung, bila gunnah dengan tidak bi dengan la tidak gunnah dengung. Kalau bi gunnah itu dengan dengung, kalau bila gunnah itu dengan tidak dengung. Artinya kebalikannya idgham bi gunnah. Dimasukkan ke huruf sebelumnya tadi, kemudian tidak didengungkan. Artinya tidak didengungkan berarti kalau dengung tadi ditahan ya, ditahan. Nah ini ditekan saja. Yaitu ketemu huruf lam ro. Contoh misalkan di sini ada lafadz ini. Ya, di sini. Di sini ada dua bacaan Bapak Ibu. Nah, ini. Tapi kita yang bahas yaitu mil. Nah, yang di sini. Coba saya di sini. Nun sukun ketemu lam. Nah, ini yang dinamakan bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah miladun. Nah, milla tidak ditahan. Nah, ditahan kan miladun. Nah, ini tidak, tapi ditekan. Miladunhu. Nah, seperti itu. Bukan min juga, tapi langsung masuk ke lam. Miladunhu. Nah, ini namanya idgham bila gunnah. Adapun yang dunhu ini namanya bacaan, ini bacaan lain nggih, bacaan idhar halqi. Berarti ini kembali ke idhar. Dunhu nun sukun ketemu ha. Yang kita bahas adalah nun sukun ketemu lam. Miladunhu. Miladunhu. Jelas ya, tidak dengung. Mil ditekan tapi dia nunnya hilang itu masuk ke lam. Caranya gitu. Mil, nah, seperti itu. Bukan min tapi mil ladunhu. Yaitu nun sukun ketemu lam. Sebabnya nun sukun ketemu lam. Hurufnya ada berapa? Ada dua, yaitu lam ro. Seperti itu. Kemudian contoh tanwin. Khairul laka. Cara membacanya adalah masuk ke lam. Ini ya. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Namanya bacaan idgham bila gunnah. Hurufnya ada berapa? Ada dua. Lam, ro. Khairul laka. Cara membacanya seperti itu. Khairul laka. Tidak boleh. Khairul laka. Tidak boleh. Kebalikannya ini ya. Jadi ditekan saja. Khairul laka. Kemudian yang kedua adalah huruf ro. Contohnya ini ya. Manakala ada nun sukun ketemu dengan ro, maka bacaan apa? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan ro. Hurufnya yaitu ada dua saja, lam sama ro. Cara membacanya adalah mirrabbihim. Seperti itu. Mirrabbihim. Tidak boleh
min rabbihim. Nah, ini salah. Atau mir rabbihim juga tidak boleh, tapi ditekan. Mir rabbihim. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh tanwin. Nah, di sini adalah ghafurur rahimun. Nah, di sini bacaan idgham bila gun. Nah, sebabnya adalah tanwin bertemu dengan ra. Tanwin bertemu dengan ra. Hurufnya ada berapa? Ada 2, yaitu lam sama ra. Oke. Lam sama ra. Contohnya adalah ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Insya Allah untuk idgham bila gunah bisa ya, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2, yaitu lam sama ra. Berarti sudah kurang berapa ini? 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12. Jadi huruf hijaiyah itu kan 28 nih, 28 sudah ini terbagi idgham bila gunah 2, idgham bi gunah 4, idhar 6. Berarti sudah 12 huruf masuk ke bacaan idhar halqi, 6 hamzah ha kha ain ghain ha, idgham bi gunah 4, ya nun mim waw, kemudian idgham bila gunah 2, lam sama ra. Oke, berarti sudah 12. Tinggal berapa? Berarti tinggal 18. Kemudian benar ya? 6, 10 ya 12. Kemudian selanjutnya adalah kita langsung masuk ke ini iklab. Nah, ini hurufnya satu saja, yaitu huruf ba. Iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hurufnya hanya satu saja, Bapak Ibu. Iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini hurufnya ba saja. Ini namanya bacaan iklab. Iklab itu artinya apa? Iklab itu artinya mengganti. Atau membalik. Iklab, mengganti. Artinya apa? Dari lafadz ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, contohnya ini. Mim, nah di sini suaranya diganti dengan suara mim. Nah, iklab. Jadi mim di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya adalah mim. Nah, kita langsung ke suara mim. Diganti suara mim karena bertemu dengan huruf ba. Bukan ming, bukan eng, tapi mim ba dihi. Jadi seperti itu cara membaca iklab ya, Bapak Ibu. Mim ba dihi, ya seperti itu. Biasanya dikasih tanda mim kecil. Kalau di Al-Qur'an itu ada sebagian dikasih tanda mimnya, mim kecil di sini. Mimnya kecilnya tapi mimnya seperti ini. Nah, kalau yang mim yang mim seperti ini itu biasanya wakof ya, beda. Jadi mimnya bukan seperti yang ini tapi yang seperti ini ya, ekornya ke bawah. Biasanya dikasih tanda seperti itu di Al-Qur'an. Maka di sini cara membacanya adalah kita membaca suara mim. Mim, nah seperti itu. Mim ba'dihi. Bukan ming, kejauhan nggih, eng sama ba itu kejauhan. Ming ba, tapi mim menjadi mim, suara mim. Mim ba'dihi. Ya ini cara membaca iklab. Jadi suara nunnya diganti menjadi suara mim. Kemudian contoh yang tanwin, yaitu ini. Tanwin bertemu dengan ba. Cara membacanya sama seperti nun sukun bertemu dengan
ba. Sami basirun. Sami basirun sirun. Nah, seperti itu ya. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Namanya bacaan apa? Bacaan iklab. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 1, yaitu ba saja. Oke, saya ulangi lagi. Iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Yaitu contohnya ini. Mim ba'dihi, yaitu nun sukun bertemu dengan ba. Sami'um basirun, tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke. Ini bacaan iklab. Lebih mudah cara mengingatnya, hurufnya 1 saja. Berarti sudah berkurang menjadi 13 huruf ya. 13 huruf, kemudian yang 15 huruf ini yang banyak ini di Al-Qur'an nanti juga. Selain itu tadi berarti namanya bacaan ikhfa hakiki ya. Nanti kita bahas juga ikhfa hakiki. Jadi saya ulangi lagi, idhar halqi ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ini idhar halqi. Cara membacanya adalah jelas. Ini kita harus hafal, harus hafal. Idhar halqi, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara bacanya jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah. Hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya adalah didengungkan. Dimasukkan dimasuk ke huruf sebelumnya, kemudian didengungkan. Ya, nun, mim, wawu. Kemudian yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lam sama ro. Lam sama ro. Contohnya tadi milladunhu khairul laka. Kemudian yang ketiga adalah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah mengganti suara nun menjadi suara mim. Contohnya adalah sami'um basirun. Nah, ini contoh tanwin. Yang nun sukun mim ba'dihi. Ya, seperti itu. Baik. Di sini ada contoh. Kita coba dulu ya. 3 materi ini dulu, 2 materi ini dulu coba kita. Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk membaca. Saya Ustadz. Dari mana Ustadz? Idgham bila gunnah dulu Ibu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Milladunhu. Ya. Khairul laka mir rabbihim ghafurur rahim. Ya, coba milla bacaan apa Ibu? Idgham bila gunnah, non mati ketemu lam. Nun mati ketemu lam. Hurufnya ada berapa Ibu? Hurufnya ada 2, huruf lam dan huruf ro. Ya. Kemudian khairul laka, bacaan apa Ibu? Idgham bila gunnah, artinya bahwa ini tidak dengung karena tanwin ketemu lam. Hurufnya ada berapa Ibu? Hurufnya ada 2, lam dan ro. Oke, kalau saya bertanya ini mim mana atasnya ini ya? Ye. Bacaan apa Ibu? Idgham bi gunnah Sebabnya
sebabnya non matui ketemu mim dan idgham bigunah itu apabila non sukun atau tanwin ketemu 4 huruf yaitu yanmu atau ya nun mim waw. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini Bu, mim ba'dihi. Ya, ini bacaan apa Bu? Iklab, bacaan iklab non non mati atau sukun ketemu ba dan hanya 1 iklab itu. Oke. Hurufnya apa Bu? Hurufnya ba, Iya. Ba. Cara membacanya coba. Mim. Mim ba'dihi. Ya, kemudian. Basirun. Iya, alhamdulillah sudah bisa ya. Jadi suara nunnya diganti menjadi suara mim. Ya. Misalkan di sini Bu, di ayat ini. Alhamdulillahilladzi anzala ini. Di sini ada contoh ini. Ajron ha. Ajron ha ini bacaan apa? Bacaannya idhar. Idhar, hal sebabnya karena tanwin ketemu ha. Tanwin bertemu dengan ha. Ya. Hurufnya ada berapa idhar halqi? Ada 6. Ya, sebutkan. Yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Iya, hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Itu ya, cara mau menghafalkan seperti itu. Ya. Definisinya, kemudian sebabnya, ya. atau hurufnya ada berapa itu ya. Oke, alhamdulillah sudah lancar Ibu. Ada yang mau mencoba lagi? Saya persilakan Bapak Ibu. Bisa ya? Ada yang mau mencoba lagi membaca? Baik, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ke ikhfa hakiki. Nah, ini yang hurufnya agak banyak ya. Selain idhar, selain idgham, selain iklab, ini bacaan ikhfa hakiki. Ini hurufnya ada 15 Bapak Ibu. Kalau tadi sudah 13, nah pas ini 15, sisanya ini punyaan ikhfa hakiki. Ini yang banyak sekali juga di Al-Qur'an. Kita pahami dulu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa itu apa namanya? Samar ya. Hakiki ya. Berarti samar. Cara membacanya adalah samar atau ya mudahnya dengung lah. Dengung tapi dia samar-samar gitu. Maksudnya gimana? Nanti kita bahas. Ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Oke. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Apa saja? Tak jim, tak jim, dal zai. Kita bacanya 3-3. Tak jim, dal zai, sin shin, shad dod, to do, fa qaf kaf. Ini sudah diurutkan sesuai huruf hijaiyah dari depan ke belakang. Tak jim, dal zai, sin shin, shad dod, to do, fa qaf kaf. Ini kita harus hafal ya. Tak jim, dal zai, sin shin, shad dod, to do, fa qaf kaf. Kalau udah hafal nanti mudah. Tak jim, dal zai, sin shin, shad dod, to do, fa qaf kaf seperti itu. Kita pelan-pelan dulu. Tak jim, dal zai, sin shin, shad dod, to do,
fa qaf kaf. Yang sin shin urut, sad dad urut, ta dha urut nggih. Ini tinggal untuk memudahkan saja menghafalkan. Kemudian fa qaf kaf. Fa qaf juga sudah urut, fa qaf kaf sudah urut. Berarti alifnya tidak tadi ya, alif ba sudah tidak, ta sa jim, kemudian ha kho sudah tadi idhar, melompat dal dal, ro sudah punya tadi idgham bila guna, langsung dal dal zai gitu ya, sin shin, shad dad, ta dha, ain goin itu sudah punyaan idhar harfi ain goin, langsung fa qaf kaf. Nah, fa qaf kaf. Jadi pengertian dari ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Ta sa jim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Huruf Arabnya seperti ini, ya. Yaitu ini. Ini ta sa jim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Nah, ini pengertian daripada ikhfa hakiki. Cara membacanya adalah dengung juga ya, dengungnya tapi samar-samar. Samarnya maksudnya adalah cara mendengungnya ini dia masuk ke langsung kita siap-siap masuk ke huruf sebelumnya. Jadi huruf yang berdekatan apa? Misalkan di sini ketemu ta. Contoh yang ta berarti jannatin, yang dekat berarti ya ta, tin tajri. Jadi langsung masuk ke ta. Jannatin tajri. Jadi membacanya lebih mudahnya dengung juga, oke. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ta. Ini bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya adalah dengung atau samar. Tin tajri. Kemudian ketemu sa. Shihabung bung. Kita langsung masuk ke sa. Shihabung. Kita siap-siap langsung ke sa. Jadi bibir kita langsung bersiap-siap ke sa. Shihabung. Tadi masih di sini masih dengungnya tuh masih samar-samar. Shihabung sa, seperti itu. Cara mau kalau yang idgham biuna tadi kan langsung masuk ya. Nah, ini kita langsung bersiap-siap. Shihabun sa, seperti itu. Cara membaca ikhfa. Intinya didengungkan ya, Bapak Ibu, tetap dengungnya lama, sama seperti idgham bi gunnah. Shihabun sa. Ada yang apa namanya? Ada yang kalau yang jannatin ta itu kan lebih dekatnya ke an ya. Jannatin ta, seperti itu. Kalau ang nanti ke kejauhan. Jannating tajri ya, bukan. Jannatin tajri. Shihabun fa. Kita langsung masuk ke ta. Shihabun fa. Cara membaca ikhfa seperti itu. Nah, di sini pertama adalah tanwin bertemu ta. Bacaan apa? Ikhfa hakiki. Yaitu tanwin bertemu ta. Hurufnya ada berapa? Ada 15. Ta sa jim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Kemudian di sini ada habis ta, fa. Ini contohnya kita langsung di sini disuguhkan dengan contoh langsung saja. Ada yang nun sukun, ada yang tanwin ya. Kalau tadi yang contohnya ada nun sukun, ada yang tanwin lengkap ya. Yang di sini tak hanya contohnya yang tanwin saja. Nanti selebihnya bisa dicari di Al-Qur'an deh.
Ini contohnya tanwin bertemu dengan ta. Yang nun sukun mana? Nanti bisa dicari. Anta itu juga sama seperti contoh bacaan ikhfa. Anta misalkan nun sukun ketemu ta. Ini tanwin ya, tanwin ketemu ta. Kemudian di sini tanwin ketemu ta. Syihabun thaqibun. Nah, cara membacanya seperti itu. Hurufnya ada berapa? Ikhfa hakiki ada 15. Tak sakjim, dal zai sin shin shad dad ta dha fa qaf kaf. Ini harus hafal di luar kepala. Kalau kita kepengen lancar membedakan huruf-huruf, setiap huruf kita harus hafal. Tak sakjim, dal zai sin shin shad dad ta dha fa qaf kaf. Kemudian yang kedua adalah huruf jim. Oke, huruf jim. Contoh anjainakum. Cara membacanya didengungkan ya. Anjainakum. Nah, seperti itu cara membaca ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan jim. Anjainakum. Kemudian nun sukun bertemu dengan dal. Ini contoh dal. Sama ini bacaan ikhfa hakiki. Man dasaha, dengung lama. Man dasaha, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf dal. Kemudian bertemu dengan zal. Mudah-mudahan ini enggak bingung ya. Hurufnya agak banyak soalnya. Sawabang, nah ini sawabang dzalika, bang dzalika didengungkan. Bang dzalika, bacaan ikhfa hakiki. Kemudian bertemu dengan zai. Yauma idzin surqa tanwin bertemu dengan zai. Hurufnya ada berapa? Ikhfa hakiki ada 15. Ta sakjim, dal zai tadi sudah sampai sini. Sin shin shad dad ta dha fa qaf kaf. Yauma idzin zurqa. Kemudian huruf sin. Min sijilin. Min, kita langsung masuk ke sin. Siap-siap ke sin. Tidak langsung sin, tapi kita siap-siap langsung ke dengungnya, kita dengungkan dulu, kemudian kita masuk ke sin. Min, nah ini udah siap-siap ke sin. Nah, namanya samar-samar seperti itu. Min sijilin. Nah, seperti itu cara membaca ikhfa. Kalau itu kebingungan tadi kan langsung masuk ya. Langsung masuk ke huruf sebelumnya. Kalau ini didengungkan dulu, disamarkan. Sijilin. Nah, ini nun sukun bertemu dengan sin. Kemudian di sini bertemu dengan shin. Linafsin. Nah, kita langsung siap ke shin. Linafsin syai'a. Namanya bacaan ikhfa hakiki.
Kemudian hurufnya ada berapa? Ada 15. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, da, fa, qaf, kaf. Ini sering keluar. Oke, di Al-Quran banyak sekali nanti bacaan ikhfa. Kemudian ketemu sod. Nah, ini sod. Rijalun soa. Rijalun sodaku. Tanwin ketemu dengan sod. Intinya didengungkan ya Bapak Ibu, didengungkan lama. Tidak rijalun sodaku, tapi rijalun sodaku. Nah, seperti itu. Seperti idgham bi gunnah tadi, didengungkan. Bedanya kalau idgham bi gunnah tadi langsung dimasukkan ke huruf sebelumnya tadi. Ini rijalun sodaku. Nah, seperti itu. Kemudian dhot. Nah, ini tanwin bertemu dengan dhot. Hurufnya agak banyak, jadi banyak contohnya ini yang perlu ditulis. Qauman dallina. Qauman dallina. Dengung ya. Tanwin bertemu dengan dot. Kemudian to. Yantiquna. Ini nun sukun bertemu dengan huruf to. Yantiquna. Kemudian bertemu dengan dha. Afala yang zuruna. Yang zu. Kita langsung masuk ke dha. Afala yang zu. Seperti itu. Nun sukun bertemu dengan dha. Bacaan ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15. Tak sa jim, balik lagi. Tak sa jim, dal dal zai, sin shin, shad dad ta dha fa qaf kaf. Contohnya dha afala yang zuruna, seperti itu. Kemudian ada fa. Ibu Zulaiha bertanya. Monggo Ibu. Ada yang mau tanya sebelum tak lanjutkan? Maaf Pak, kepencet Pak. Oh, kirain ada yang mau ditanyakan. Mau izin dulu Pak, ada keperluan. Oh, nggih, monggo Ibu. Kalau yang mau ditanyakan nanti angkat tangan ya, kalau Pak. Kemudian langsung ke fa nggih. Nah, kita jelaskan dulu semuanya. Nanti praktek untuk mungkin minggu depan atau kalau masih ada waktu nanti bisa langsung praktek. Kemudian fa, nah, ini termasuk huruf ikhfa hakiki juga nggih, fa. Contohnya ini nggih, langsung siap-siap ke fa. Yung, nah kita langsung siap-siap ke fa. Seperti itu cara membaca ikhfa. Yung fa, sudah siap-siap fa-nya itu mau diucapkan. Nah, itu samar-samar itu seperti itu. Yung fa, seperti itu. Fa-nya pendek ya. Yung fahum. Intinya didengungkan gitu. Yung fahum. Banyak sekali contohnya. Yung fahum. Kemudian ketemu dengan qaf. Nah, ini kalau tanwin ketemu qaf, cara membacanya adalah rizqong. Nah, lebih mudah ini karena berdekatan ya. Rizqong ko. Nah, tanwin ketemu qaf, langsung kong ko. Nah, karena berdekatan hurufnya. Rizqong qalu. Kemudian
bertemu kaf. Nah, ini yang terakhir. Yaitu tanwin bertemu dengan kaf. Nasiyating ka. Nasiyating ka. Sama idgham bila gunnah. Itu dibaca dengung itu aja. Berarti idhar 6 itu jelas. Lebih mudahnya gitu. Jadi kita ingat-ingat idhar itu 6, ada 6 hurufnya. Hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. Kemudian idgham bila gunnah tadi lam ro. Lam ro berarti kan 6. 6 tambah 2 8 ya. Selain itu kita dengungkan, gitu aja saja. Biar mudah. Karena hurufnya 28 berarti yang jelas yang tidak dengung maksudnya itu idhar halqi sama idgham bila gunnah. Selain itu kita dengungkan untuk memudahkan. Ya, idhar kan tadi ada 6. Nah, ini jelas sama idgham bila gunnah. Kalau ini kan kita insya Allah sudah bisa ya, milladunna seperti itu cara membacanya. Jadi, pokoknya selain idhar halqi ini sama idgham bila gunnah berarti yang lain dengung semuanya. Idgham bi gunnah, iklab sama ifa hakiki tadi. Ifa hakiki ini yang banyak ini ya. Ada 15. Ini yang kita hafalkan Bapak Ibu hurufnya. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Tak sakjim, cara menghafalkan ini sesuai urutan ini aja biar kita mudah. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Nah, ini kita ulang-ulang cara membacanya ini. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Karena kalau udah dibolak-balik nanti kita bingung lagi. Nah, jadi kalau menghafalkan sesuai hurufnya ini saja. Tak sakjim, ini udah huruf dari depan. Dal dal zai, udah dikasih strip-strip ini berarti untuk memudahkan. Berarti 3 huruf. Tak sakjim, dal dal zai. Kalau lupa ya ini dulu. Tak sakjim, dal dal zai. Tak sakjim, dal dal zai. Tak sakjim, dal dal zai. Ya seperti itu. Kalau langsung ini kok agak kesulitan, caranya bisa 1 baris dulu ya. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Memang kalau belum hafal masih kesulitan biasanya. Tapi kalau sudah hafal nih udah apa ya, sudah terekam itu otomatis kita. Tak sakjim, dal dal zai, sin shin, shad dad, ta dha, fa qaf kaf seperti itu. Cara membacanya, cara menghafalkan bisa 1 baris dulu, ya. Ini sudah urut Bapak Ibu, sin shin, shad dad, ta dha ini udah urut. Kemudian ain wain enggak, fa qaf kaf ini juga sudah urut. Jadi yang ini saja sih sebetulnya yang huruf hijaiyah yang perlu dihafalkan. Saya ulangi lagi ya. Shad dad, ta dha, fa qaf kaf. Alhamdulillah, ini selesai tentang bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Kalau kita sudah mahir di bab nun sukun atau tanwin, nanti kita bisa mempraktekkan ketika membaca Al-Qur'an. Minimal ini dulu, nun sukun atau tanwin. Karena ini yang mendominasi ya di Al-Qur'an itu tidak lepas dari bacaan ini, nun sukun atau tanwin. Coba jenengan lihat di Al-Qur'an itu banyak sekali nun sukun atau tanwin
setiap ayat atau setiap lafaz. Untuk modal kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid agar tidak keliru di dalam membaca. Seperti itu, Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan kuatkan lagi untuk pertemuan berikutnya dengan praktek-praktek. Mungkin kita cari ayat yang lain yang untuk menguatkan kembali tentang bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Ini dulu nun sukun atau tanwin kita lancarkan, betul-betul agar nanti ketika masuk ke bab lain tidak menambah beban atau banyak sekali materi-materi yang harus kita hafalkan. Ini dulu, nanti kita ulang-ulang lagi. Seperti itu Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah 6:30, kita akhiri dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga diberikan bisa istiqomah, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan untuk bisa belajar bersama-sama membaca Al-Quran. Insya Allah nanti sudah Ramadan ya. Kebetulan di bulan Ramadan nanti waktunya untuk memperbanyak ibadah termasuk dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Maimun atas ilmunya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, mari kita berdoa dengan Al-Fatihah untuk memohon ampunan bagi saudara-saudara kita, mukminin, mukminat yang telah wafat agar mendapat kesejahteraan di alam barzakh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik anggota jamaah maupun semua mukminin mukminat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk mengakhiri kajian pagi hari ini, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di kajian pagi hari ini. Mohon izin untuk menutup Zoom-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Kita jumpa lagi sama kami. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat semua. Amin. Lagi di Zoom kami. Monggo. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.